Adianto angkat bicara soal kans partainya mendukung Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta. Utut menyebut soal ideologi Anies Baswedan merah putih. Menurut Utut, semua partai ikut pilkada bertujuan agar calon yang diusung menang. PDIP akan menimbang bobot popularitas, elektabilitas, dan ideologi Anies sebelum nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Disinggung soal ideologi Anies yang pernah berkontestasi dengan calon gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilkada 2017, Utut bilang Anies tak diragukan lagi merah putih. Itu beneran ada Pak, bakal ada ketua harian Pak untuk menjadi transisinya. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Betul Pak. Nah nanti ditimbang-timbang Pak Anies itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa. Kalau menurut saya, beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya Kepatenan sendiri ya Pak. Kalau bahasanya Pak Luhut paten, kalau bahasa saya beliau udah orang yang sangat sudahlah merah putihnya nggak diragukan. Oke. Saya bilang pada Mbak Puan, PDIP dan Anies Baswedan yang sempat berseberangan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 saling lempar kode jelang Pilkada 2024 yang tinggal sekitar 5 bulan lagi. Awalnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang melempar sinyal dengan menyatakan Anies cukup menarik untuk diusung sebagai calon gubernur. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Okay. Anies pun membalas sinyal Puan. Kata Anies, PDI Perjuangan juga menarik. Puan juga bilang menyatakan menarik. Iya, menarik. Jadi menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. menarik gitu jawabannya. PDIP juga menarik. Sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Oke. Merdeka! Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengakui figur Anies Baswedan cukup seksi untuk diusung di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Anies dinilai bisa mengimbangi pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres di wilayah Jakarta. Pak Anies ini memang sekarang jadi satu hal yang seksi. Mbak Puan sudah menyampaikan, menarik, Mas Bas dan lain-lain. Kemarin itu Pak Anies hampir mengimbangi suara pasangan 02 ya di presiden di Jakarta, betul tidak? Kalau saya tidak salah, tertinggal tidak terlalu jauh. Nah, ini mungkin perhitungannya bahwa kalau misalnya Pak Anies kan mantan pasangan 01 ya, dengan kita 03, tentu suaranya lebih tinggi daripada 02. Tapi apakah hitungan matematik itu bisa berjalan seperti itu juga di Jakarta? Kan belum tentu. Pakar komunikasi politik Kunto Adiwibowo berpandangan, siapa calon gubernur Jakarta yang akan diusung PDI Perjuangan akan dipengaruhi oleh faktor Jokowi. Siapapun akan didukung maju jika berlawanan dengan kandidat yang disokong Jokowi. Sementara soal perbedaan ideologi relatif tak masalah. Dan menurut saya PDIP lebih dalam pilgub kali ini atau pilkada kali ini lebih banyak dipengaruhi faktor asal bukan orangnya Jokowi tampaknya gitu. PDIP tentu tidak rela untuk memberikan Jakarta ke orang yang ditunjuk oleh Jokowi atau mungkin orang yang didorong oleh Jokowi. Lalu kemudian dengan motif itu sangat mungkin PDIP juga berkoalisi dengan PKS gitu kan. Karena toh pada akhirnya hampir semua partai sekarang sudah ke tengah gitu kan. Peta politik Pilkada Jakarta bisa jadi masih akan cair. PDI Perjuangan masih menimbang nama calon gubernur, seperti halnya sejumlah partai lain. Pertanyaan yang mencuat, akankah Pilkada Jakarta sedikit banyak mereplikasi konstelasi politik Pilpres lalu?
Tim Liputan, Kompas TV. Meski sempat berseberangan di Pilkada DKI Jakarta 2017, kini PD Perjuangan tampak mesra dan menyebut tak ada pertentangan ideologis dengan Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur Jakarta tinggal 5 bulan lagi. Bagaimana kans PDIP mengusung Anies dan apakah saling kode PDIP dan Anies ada kaitannya dengan faktor Jokowi? Sudah ada politisi PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskara dan pengamat politik Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Seno, Mas Burhan. Sore. Ya, selamat sore Mas Seno. Baik. Prof. Burhan, selamat sore. Mas Seno, sudah banyak kode dari elit PDIP untuk Anies Baswedan. Ini bagaimana sebetulnya keseriusan PDIP untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta, Mas Seno? Baik, secara umum di pilkada manapun di Indonesia, PDI Perjuangan serius untuk menang. Artinya kami menyiapkan dengan sangat serius segala persiapannya, kesiapan tim pemenangan, termasuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai tokoh dan memetakan siapa saja nama-nama yang potensial untuk kami dukung serta nama-nama potensial yang kemungkinan akan menjadi lawan politik di dalam pilkada. Semuanya menggunakan basis metodologi ilmiah, menggunakan survei dan termasuk juga mendengarkan aspirasi dari bawah, dari pengurus kami dari tingkatan terbawah hingga ke DPD masing-masing. Semua itu dilakukan dalam satu proses. Dan hari ini kami di dalam tahapan itu. Secara umum kami sadar bahwa logika pemenangan pilkada termasuk konstelasi landscape politik yang terjadi di daerah tentu saja berbeda dengan pilpres. Apa yang kemudian terjadi di pilkada sebelumnya dari election sebelum pilkada serentak saat ini di daerah itu tentu tidak serta-merta dapat dikalkulasi seperti apa yang akan terjadi di pilkada kali ini. Ada banyak kemudian konteks yang terjadi dan kita tidak berada di dalam satu situasi ruang hampa politik. Kalau untuk Anies dan Jakarta bagaimana Mas Seno? Ya, dalam konteks Jakarta sama. Artinya ada konteks pilpres yang telah terjadi kemarin dan itu kemudian memberikan berbagai macam variabel politik tambahan yang menjadi pertimbangan kami. Bahwa nama Mas Anies Baswedan itu tidak dapat dipungkiri muncul di berbagai survei terkait dengan Jakarta. Itu adalah satu fakta politik dan satu fakta ilmiah yang tidak bisa kita elak. Dengan situasi perolehan suara beliau di Jakarta kemarin saat menjadi kontestan pilpres juga cukup tinggi. Dan di saat yang sama kami menerima usulan dari bawah. Ada fakta politik lain bahwa salah satu usulan nama yang diusulkan oleh pengurus partai di tingkat Jakarta salah satunya adalah Anies Baswedan. Meskipun nama itu bukan usulan tunggal. Ada Mas Pras, ada anggota DPRD DKI Jakarta yang lain, termasuk juga kalau di DPP partai banyak nama-nama lain yang masuk ke dalam radar, ada Mas Andika dan lain sebagainya, yang itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kami di luar Mas Anies. Baik, Mas Burhan, bagaimana Anda membaca keseriusan dari PDIP untuk mengusung Anies nanti di Pilgub Jakarta? Memang ada dua variabel utama yang akan dipertimbangkan oleh partai manapun, termasuk PD Perjuangan. Variabel yang pertama adalah elektoral, faktor elektoral. Karena partai pada umumnya ingin menang. Jadi dimensi elektoralis itu menentukan siapa akhirnya calon gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan. Meskipun PD Perjuangan dalam beberapa kasus itu tidak menempatkan faktor elektoral sebagai variabel penting. Ya, nah di sini berarti ada isu berkaitan dengan apakah nama-nama kader dari PD Perjuangan itu punya potensi menang atau tidak. Dan kalau misalnya nama-nama yang disebut oleh Mas Seno tadi sampai jelang pendaftaran itu masih kurang kompetitif, kemungkinan besar Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket dari PD Perjuangan menjadi membesar. Tentu dengan syarat misalnya memasang cawagup dari kader atau calon yang di-endorse oleh PD Perjuangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu dimensi berkaitan dengan peta politik nasional. Karena bagaimanapun Jakarta sangat krusial dan residu pilpres belum sepenuhnya berakhir. Jadi siapapun calon yang akan diasosiasikan sebagai figur yang didorong oleh Jokowi atau Prabowo, itu akan mendapatkan scrutiny ya, dari PD Perjuangan. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, Anies Baswedan lagi-lagi mendapatkan privilege, keuntungan. Karena Anies selama ini menjadi figur yang mengeluarkan narasi perubahan yang berbeda dengan arus yang sekarang berkuasa. Baik, Mas Seno, ya betul, ada ke arah ke sana, asal bukan orang Jokowi,
maka itu yang akan nanti diusung oleh PDIP? Ya, satu, kami memang berorientasi untuk menang di dalam pilkada. Karena apapun gagasan politik, realitasnya harus dikontestasikan dan harus memiliki wadah kekuasaan dalam bentuk kemenangan elektoral. Dan termasuk dalam pilkada kali ini. Tetapi harus menjadi satu variabel pertimbangan juga. Kita sangat sadar secara kronologi sejarah, kami pernah mengalami kompetisi elektoral dengan Mas Anies di 2017. Dan di dalam situasi tersebut di Jakarta, itu menyisakan dua basis pendukung yang sangat fanatik di masing-masing kubu. Baik itu pendukung PDI Perjuangan maupun pendukung Mas Anies. Pada saat kemudian akan ada wacana tentang perkawinan politik semacam ini, kami tentu menimbang secara matang apakah perkawinan yang terjadi itu akan otomatis menambah. Artinya A plus B sama dengan A tambah B. Atau ini malah akan melemahkan basis militansi masing-masing pendukung. Tentunya itu akan jadi satu pertimbangan yang penting selain persoalan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat selama Pilkada 2017 yang lalu. Tetapi persoalan apakah ada endorsement atau efek dari orang A, orang B, orang C, hari ini kami berfokus pada kerja-kerja elektoral yang sifatnya gotong royong. Buktinya di Jawa Timur misalnya, ya hari ini PDI Perjuangan melakukan komunikasi politik yang intens dan berharap dapat menjadi satu bagian kerjasama politik dengan Mas Eno, kalau misalkan nanti Kaisang, anak Jokowi ikut di Pilkada Jakarta, ada strategi khusus tidak bagi Jokowi untuk mengcounternya? Ya hari ini kan kalau bicara lihat berita, KPU kan masih tidak sepakat dengan putusan MA. Jadi kami masih menghargai prosedur yang berlangsung dan kami tidak mau berandai-andai karena memang secara penetapan calon harusnya ya mengacu pada peraturan KPU yang sudah disepakati dan tidak berubah-ubah. Itu dulu. Masih menunggu ya PKP-nya. Mas Burhan, tadi soal perbedaan ideologi pendukung Anies dan juga PDIP, mungkin nggak ini disatukan? Atau apa alasan yang kuat yang bisa menyatukan ini? Nah, memang yang disampaikan Mas Keno betul sekali ya. Jadi ada PR yang belum tuntas, terutama di grassroots. Jangan sampai ketika PD Perjuangan mengumumkan Anies justru malah menjadi bumerang karena mendapatkan resistensi elektoral di tingkat basis massa PD Perjuangan. Karena tidak mudah, ini dua kutub yang secara ideologis bertentangan. Nah, karenanya perlu dicek, ditimbang dengan sangat matang, karena bagaimanapun ini pertarungan yang sangat prestisius, ya, memperebutkan Jakarta. Elit politik menyebut Jakarta sebagai RI3, gitu ya. Jadi nggak boleh main-main. Kalau misalnya pertimbangannya utak-atik gatuk, tetapi tidak diuji secara empirik, jangan-jangan malah menjadi bumerang. Karena bagaimanapun, ya, sosok Anies itu masih menyisakan luka di sebagian basis PD Perjuangan. Tapi kalau Kaisang maju, ini PDIP dan Anies bisa bersatu menurut Anda, Mas Burhan? Lagi-lagi saya nggak mau berandai-andai ya, karena sampai sekarang saya masih meyakini Kaisang ini tidak maju di Pilkada DKI. Bukan karena komitmennya untuk menghormati aturan main ya, karena aturan mainnya sudah dirubah, tapi lebih karena faktor elektoral. Jadi Mas Kaisang terlalu kecil peluangnya untuk menang. Dan itu secara politik seperti bunuh diri kalau maju di Jakarta. Jangan lupa di Jakarta ini korban calon kepala daerah yang berlatar belakang dinasti sudah banyak, Mas. Jadi jangan main-main sama Jakarta. 2017 itu kan kita punya misalnya Mas AHY, itu juga kalah telak ya di DKI Jakarta. Orang seperti Airin pernah mencoba peruntungan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tetapi kansnya turun kemudian pindah ke Banten. Jadi saya tidak yakin Mas Kaisang maju, meskipun dalam politik apapun bisa terjadi. Untuk PDIP apa sih alasan yang kuat jika PDIP harus mengusung Anies Baswedan, Mas Eno? Ya kami masih belum ada dalam kapasitas menjawab itu, karena dalam konteks hari ini semua calon yang kami sampaikan siapapun itu masih punya peluang yang sama antara dicalonkan atau tidak. Tapi di internal masih ada penolakan atau tidak? Dinamika pasti ada. Bahwa Mas Anies menarik secara elektoral, angka-angka di surveinya menunjukkan satu progres yang menonjol, itu tidak dapat dipungkiri. Makanya kami menyadari bahwa secara hitung-hitungan elektoral memang menarik. Tapi apakah Mas Anies plus PDI Perjuangan itu secara elektoral sama menariknya dengan Mas Anies sendiri dengan basis massanya? Ini kan bisa jadi ada dua hal yang berbeda. Maka kami sedang mempelajari itu, apa yang akan kemudian terjadi sekian minggu ke depan. Tetapi siapapun masih sama berpeluangnya
dan kami tidak emosional dalam menanggapi apakah harus asal bukan A, asal bukan B. Dalam konteks hari ini saya rasa secara elektoral tidak masuk akal untuk mendorong calon yang sekedar anaknya A, anaknya B, tapi secara matematika politik itu tidak memungkinkan. Jadi hari ini kami sangat rasional dan berusaha untuk menghargai sejarah kronologi pilkada di Jakarta selama sekian tahun terakhir. Tapi nama Ahok juga masuk saat ini di internal. Ahok, Anies juga masuk. Ada Pak Ahok, ada Pak Basuki, ada Pak Andika, termasuk bahkan Mas Pramono Anung. Jadi kader-kader internal PDI Perjuangan saya rasa ada cukup banyak yang hari ini sedang digodok. Mas Prasetyo Edi juga masuk, Ketua DPRD DKI. Dan itu saya rasa nama-nama yang sangat mengenal Jakarta dan layak untuk dipertimbangkan. Tetapi tentu alat ujinya adalah bagaimana itu bisa melakukan satu bonding dengan rakyat dan kemudian dapat terbaca melalui survei. Terima kasih Aryo Seno Bagaskara, politisi PDI Perjuangan, dan juga Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas Petang sore hari ini.